pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan dan kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan terus ada atas setiap kami, menyertai menuntun setiap langkah kami. Dan hari ini Tuhan kami datang di altar-Mu. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami, memberikan puji-pujian kami yang terbaik buat Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, bahkan memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba Bapak Ibu cari pasangannya berdua-berdua. Jadi nanti pas waktu aku bilang apa kabarnya kita hari ini, Bapak Ibu saling tunjuk satu dengan yang lain. Boleh hadap-hadapan gitu ya. Jadi nanti saling tunjuk, aku dan kau dahsyat luar biasa gitu ya. Oke, bisa Bapak Ibu? Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yuk, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Boleh sambil angkat kanan kiri Bapak Ibu ya. Kita mau katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sambil lambaikan tangannya yuk. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sambil soleh kanan kirinya ya Bapak Ibu, bilang ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi depan belakangnya bilang, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya Bapak Ibu, bilang Tuhan yang berikan kita sukacita. Ya. Boleh kanan kiri depan belakangnya Bapak Ibu semuanya ya. Tuhan yang memberikan kita sukacita dan Tuhan yang menaruhkan pengharapan yang baru terus atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi boleh satu tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan.
bersukacita selamanya. Ya Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sama-sama serukan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami pengharapan, bahkan terus memberikan kami sukacita. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kekuatan, pengharapan yang terus baru, iman yang tetap terus teguh Tuhan berikan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan, berjalan bersama Tuhan segala hal yang mustahil Tuhan jadikan mungkin. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyediakannya bagi kami. Kami mau katakan Tuhan, Kau Tuhan yang selalu ajaib bagi setiap kami. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, sungguh Kau Tuhan yang selalu ajaib dalam hidup kami. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Lebih lagi katakan, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
Kau Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Dan kuasa-Mu gak pernah terbatas, selalu menyertai setiap kami. Betapa kami melihat kebesaran-Mu Tuhan, terus Kau nyatakan bagi setiap kami. Pintu demi pintu Tuhan bukakan, terobosan demi terobosan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu buka jalan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah gagal, janji-Mu pasti digenapi. Kami percaya Kau buka jalan. Lebih lagi dengan penuh iman kita katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri dengan penuh keyakinan kita katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ku masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan-Mu Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur bagi semua yang Tuhan lakukan. Kami percaya Tuhan masih ada jalan. Kami percaya Kau menyertai. Haleluya. Masih ada jalan terbuka
terbuka untukku, masih ada jalan terbuka, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami masih melihat jalan terbuka untuk kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah pintu. Maka Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka apa yang kau minta akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau kami boleh bisa bernapas dengan gratis, kalau kami boleh berkumpul, bersekutu dengan Engkau, itu semua bukan kuat gagah kami, tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah tema hari ini, mulutmu harimaumu, biarlah kami boleh bijak dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, biar Tuhan yang bersabda. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Shalom semuanya ya. Ada sukacita ya, amin. Perkenalkan dulu, belum kenal maka tak sayang. Nama saya Bu Lili Yusuf ya, anak 3. Tahun ini saya tahun ini 55 tahun ya, punya cucu 1 16 bulan ya. Anak saya perempuan 1, laki 2. Kebetulan anak saya dapat mantu orang Bandung ya. Jadi sama-sama kuliah di Singapura ya, puji Tuhan ya. Jadi sebelumnya saya mau kesaksian sedikit ya. Saya bawa tim saya, mama sama teman saya nih, Pak Pendeta Immanuel juga, Bang Wices sama ini ya. Jadi mungkin kesaksian sedikit ya. Jadi saya ini dulunya nih orang nggak punya lah ya. Jadi kita mau makan juga susah. Jadi kebetulan tadi saya masak ya, bangun jam 6 saya masak. Saya kalau dengar saya cuma tanya Jumatnya berapa, bukan mau cari PK-nya berapa ya Pak ya. Jadi kalau ini saya mau masak, Jumatnya ada berapa gitu ya. Kebetulan katanya ada 105 ya, saya masak biar nanti jadi ada sukacita gitu ya. Jam 6 saya udah bangun, masak cuma 1,5 jam Pak. Berjalan sih 1/2 jam ya kan. Jadi ada yang bantuin tuh Mbak saya ya apa, Mbak Tika. Jadi semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Jadi kenapa dulu juga saya hidupnya susah. Jadi saya tahu tuh ya kalau nggak punya lauk, nggak punya makan tuh kayak bagaimana ya. Terus mau buang air besar juga nggak punya toilet ya. Jadi sampai Tuhan berkatin saya, sama dapat suami juga naik motor roda 2 ya, bukan roda 4. Tapi ya itu balik lagi ya, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah banget tidak akan nambahinya. Jadi kalau makan mas saya harus habis, kalau enggak saya suruh bayar atau enggak makan lagi mas saya. Jadi mereka tahu ya. Jadi mau makannya nggak punya lauk ya, jadi cuma pakai minyak babi disiram ya. Mau buang air besar nggak punya toilet. Kalau kata Maggie Jet tuh orang paling miskin di dunia ya Ibu Lili ya. Jadi kalau kita artinya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat ya. Tuhan aja bisa mengubah air menjadi anggur ya. Jadi kalau saya sekolah juga saya nggak tinggi nih ibu-ibu ya, cuma S3, SD, SMP, SMA ya. Kalau ini orang saya Wices dia insinyur pertanian, S1 beneran ya. Kalau saya cuma S-teler temannya, S3 S-teler ya. Tapi puji Tuhan anak saya juga lulus dari Singapura, dapat jodohnya juga di Singapura. Anak saya yang nomor 2 juga lulusan dari Amerika, University Seattle, ambilnya teknik mesin ya. Tapi bisnisnya sekarang dia bisnis baju sama pacar ya, susah juga ya anak zaman sekarang ya. Kuliahnya jauh dari ini, beda. Kalau ini papanya udah ngoceh aja, udah buang duit cukup mahal ya, kuliah Amerika nggak bukannya duit sedikit ya. Yang nomor 3 juga ragu-ragu mau kuliah apa enggak, jadi dia 1 tahun ini nganggur, mungkin mau di Malaya atau tadi mau di Australia, mau di Singapura ya nggak, udah deh suka-suka dia lah saya bilang ya. Jadi ya itulah anak zaman sekarang ya. Jadi walaupun mamanya cuma tamatan S3 ya puji Tuhan anaknya S1 ya. Nah itu aja, jadi saya sekarang udah mau menikmati hidup aja lah ya, udah gak boleh banyak pusing kan anak saya ya. Kebetulan saya gak buka kantor lawyer, urusin kasus orang, tapi ngurusin kasus juga
bukannya untung malah nombok banyak. Jadi anak udah komplain, ngapain Ma, urus-urus mama udah tua katanya, ini main sama cucu katanya, suami juga. Tapi ya gimana ya, kan namanya kita kalau ngeliat orang susah tuh saya nggak tega gitu ya. Jadi ingat saya dulunya gitu. Jadi kalau saya ketemu orang makan gitu di jalan, ketemu pemulung atau pengamen, pasti saya ajak makan satu meja sama saya gitu. Ini teman Bu Ira, duduk Bu Ira. Bu Ira, ini dari Depok nih, teman mama setia juga ya. Bu Ira ya, silakan Bu Ira. Ya, jadi kalau saya melihat hidup saya dulunya susah. Jadi saya kalau ngeliat orang saya nggak gengsi ya. Artinya Tuhan berkatin saya dengan beberapa properti ya yang tadinya saya nggak ngerti, nggak bisa bangun. Itu kan kontraktor itu harus ngerti, bisa hitung semen, besi berapa, saya nggak bisa gitu. Jadi saya main hajarnya pakai mandor, yang penting judulnya jadi kelar gitu ya. Tapi puji Tuhan dari rumah satu saya bangun. Sampai saya jadi cuma tampak mukanya aja saya lihat sama foto. Jadi kata anak saya, mama kok bikin rumah kayak kue pancong sama semua. Karena saya nggak ngerti aja, cuma tampak mukanya saya suka begitu deh. Tapi puji Tuhan rumah yang saya bangun itu selalu laku gitu ya. Karena itulah Tuhan Yesus yang jadi arsiteknya gitu ya. Dengan berjalan waktu justru saya juga ada ruko di Bekasi, Sumarekon ya. Jadi apa yang kita nggak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan buat orang yang mengasihi dia ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini masih bisa makan Indomie, masih bisa makan sama telur ya, udah puji Tuhan. Kalau saya dulu pakai minyak babi disiram ya, nggak punya lauk ya. Minyak babi disiram pakai kecap sama kerupuk putih gitu. Jadi hari ini pun kalau saya makan kadang sama telur gitu ya, sama kecap saya pakai tangan, gak udah nikmat aja gitu loh. Karena saya dilepas di hutan gak hidup lupa gitu ya. Nah itulah kesaksian hidup dari saya sedikit ya. Jadi kita jangan pernah putus asa bahwa Tuhan masih banyak jalan terbuka buat kita ya. Yaudah kita masuk dalam tema kita ya, mulutmu harimaumu ya. Kita baca di Mazmur 37 ayat 1 sampai 3 ya. Bisa ditayangkan, kita baca sama-sama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ada amin ya. Jadi kata Tuhan jangan marah karena orang yang berbuat jahat ya. Jadi kalau kita difitnah, kalau kita banyak deh ya, kita udah baik pun orang banyak ngomongin kita begini, begono, begini ya. Jadi hidup kita itu bukan karena apa kata orang ya. Hidup kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan ya. Jadi Mazmur 37 ayat 27 juga ya. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tinggal untuk selama-lamanya ya tadi ya. Jadi jauhi yang jahat dan lakukan yang baik ya. Kadang kita gini loh, kita udah berbuat baik aja. Saya juga banyak nolong orang, banyak kita tolong ya. Jadi gini, ibarat pepatah ada nolong anjing kejepit, kita berbalik digigit gitu ya. Tapi saya juga tetap nolong terus sampai saat ini hidup saya begitu aja. Jadi walaupun saya pernah ditipu sama teman, udah ditipu, uang saya diambil, saya difitnah, katanya saya selingkuh sama hamba Tuhan ini katanya. Udah, yang penting kita nggak melakukan ya udahlah apa kata dia gitu ya. Jadi banyak ya ibu-ibu di sini ya, kita udah berbuat baik aja, tetap kita dibilangnya begini. Jadi kita nggak usah khawatir ya, semua hidup kita semua ada di dalam kendali tangan Tuhan ya. Jadi apa kata orang biarin aja lah, nggak usah pusing. Toh juga kita nggak pernah minta makan sama mereka gitu ya. Jadi janganlah keluar kata sia-sia dari mulutmu. Katakanlah berkat ya, janganlah mengutuk ya. Dulu gak kalau saya suka gini, aduh mampus deh kita, aduh inilah gitu ya. Mati deh gua gitu ya kan, termati beneran tuh ya. Jadi saya belajar udah gak mau orang ngajar tuh orang lo gitu ya. Keluar sumpah serapah ya dulu ya, karena saya ini kan dulu tinggalnya di daerah Pangeran Jakarta itu kampung preman gitu ya. Jadi tukang judi, tukang mabok, tukang apa semua ada ya. Jadi kita juga kadang-kadang jadi
ikut-ikut gitu loh. Jadi orangnya saya nggak pernah takut sama orang ya Bapak Ibu ya. Selama saya benar gitu ya, saya cuma takut sama Tuhan. Saya cuma takut sama orang benar kita tindas itu aja ya. Jadi siapapun kalau benar saya hajar gitu loh. Sampai saat ini gitu, makanya orang bilang Ibu Lili galak ya gini-gini. Tapi kalau benar saya bisa marah kalau orang itu nggak benar gitu. Kalau benar ya ngapain kita mesti marah gitu ya. Artinya saya belajar untuk meredam emosi, meredam. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku roh penguasaan diri gitu ya. Jadi kita walaupun kita difitnah ya udah biarin lah. Kalau dulu kalau saya dengar gitu saya bisa samperin orang, saya bisa tabokin Pak beneran. Lu ngomong apa lu, gue gampar bolak-balik lu itu dulu ya gak? Tapi sekarang nah udahlah suka-suka lu deh. Jadi kan mulut manusia itu tuh nggak bisa diredam. Jadi kayak waduk jatiluhur ya. Jadi kapan dia mau luber, kapan dia mau ngomong, emang kita bisa tutup mulut dia kan nggak bisa. Jadi kayak waduk jatiluhur begitu, sekali mau luber ya luber aja. Nah itulah mulut manusia ya begitu ya. Jadi jangan kalau orang gak mau sumpahin kita gitu ya, misal lu gue sumpahin lu begini-gini, emang dia Tuhan gitu, dia aja gak benar gimana bisa sumpahin kita gitu ya kan. Tuhan bilang hidup kita tuh mati hidup dikuasai oleh lidah, dan Tuhan itu yang maksudnya Tuhan yang ini ya, yang kalau bilang kamu mati besok ya mati, kalau kamu masih hidup ya hidup, itu semua dalam kendali Tuhan. Jadi kalau dia mau sumpahin kita, hidup dia udah benar belum gitu ya kan. Jangan kita satu jari kita nunjuk begini, 3 jari kita nunjuk diri sendiri. Karena kita gak nyadar, suka nunjuk orang begini. Tapi kita mesti nyadar loh, 3 jari nunjuk kita loh. Sebelum kita menghakimi orang, kita nyadar dulu siapa sih kita gitu. Kita juga orang berdosa ya gitu ya. Jadi banyak juga emak-emak ya, banyak yang suka ngegosip, banyak juga ya. Kalau saya dari dulu, dari anak saya kecil, saya nggak mau ketemu mama, kan mama pasti bisa berantem punya gitu loh. Jadi anak saya dulu punya pengalaman, anak saya masih TK, dia sekolah di Rici di kota. Jadi mama sama mama berantem gitu ya. Jadi saya nggak pernah mau ke sekolahan ngegosip. Saya kalau ke sekolahan itu kalau ambil rapot sama pas pertama sekolah saya baru anterin. Jadi orang nggak tahu Mama Jennifer yang mana, Mama Jerry yang mana gitu. Karena saya nggak mau, saya belajar untuk mencegah gitu daripada kita ribut-ribut gitu ya. Jadi mama juga jangan mau pusing, nanti pakai tas apa, pakai baju apa, pasti ditanyain ya. Kalau kita kan, saya kan cari uang sendiri, nggak minta sama suami gitu ya. Jadi suami juga bersyukur deh kalau dapat istri yang bisa cari uang ya. Jadi nggak perlu dibiayain gitu loh ya. Dilepas di hutannya hidup, Bu Lili dilepas di hutan hidup gitu loh. Ya jadi dari dulu, dari umur 17 saya udah kerja sendiri. Jadi sampai hari ini nggak pernah minta sama suami ya, mungkin dikasih ya uang bulanan gitu. Saya juga nggak bilang, Pi bagi duit apa enggak ya. Saya juga kayak ngasih orang makan juga nggak bilang minta sama suami ya. Puji Tuhan. Jadi semuanya ya karena kasih anugerah Tuhan ya. Jadi kita baca lagi di Kolose 3 ayat 13 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian ya. Jadi kata Tuhan, sabar kamu seorang terhadap yang lain ya, dan ampuni seorang akan yang lain, dan seorang menaruh dendam terhadap yang lain ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian ya kata Tuhan ya. Terus di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Jadi kata-kata kita harus penuh kasih, nggak boleh hambar, nggak boleh kita kasar gitu ya. Saya juga dulu orang yang kasar. Kenapa? Dulu tuh saya orangnya spontanitas yang saya bilang ya. Jadi kalau ada orang ini saya langsung blok gitu ya. Jadi sekarang saya udah belajar untuk nggak mau sumpah terus gitu, mati gua. Enggak lah, sekarang kita mengatakan yang baik. Kalau orang, wah kamu diberkatin ya puji Tuhan. Kalau dulu mah enggak lah, bokeh kalau suami saya begitu, nggak boleh begitu, pinter bokeh beneran. Jadi anak saya bilang nggak boleh ngomong gitu. Itu kita sama juga sumpahin diri sendiri, enggak gue mah susah, gue mah ini mungkin takut nanti ini ya, jadi ngomongnya begitu. Jadi nggak boleh, sekarang kita katakan berkat ya, nggak boleh kutuk kata Tuhan ya. Jadi kita katakan, oh kamu diberkati ya puji Tuhan. Kalau kamu ada ngomongin kamu begini, haleluya. Udah sekarang gitu aja ya, kita jadi belajar dari firman Tuhan ya. Terus di Ibrani 8 ayat, ini firmannya agak banyak ya. Jadi Ibrani 8 ayat 12 ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka ya. Ibrani 10 ayat 31 ayat Ibrani 10 ayat 30 dan 31 dulu ya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, dan lagi
Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya. Ngeri benar kata gitu ya kan. Ibrani 8 ayat 12. Oh ya tadi udah ya. Mazmur 37 ayat 27 jadi udah kita ini ya. Nah jadi Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak ya. Jadi kita harus renungkan firman Tuhan dan kita praktekkan ya. Jadi kata Tuhan, ngeri benar kalau kita sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya. Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan ya. Kita nggak usah nuntut balas, biarin aja kita mendoakan. Kalau dulu kan gue sumpahin lo dia begini, gue sumpahin lo begitu ya. Sekarang kita nggak boleh, kita balik. Tuhan ampuni, berkati dia walaupun kita ditipu ya. Jadi saya juga pernah ditipu sama teman saya ya, cukup besar ya, miliaran lah gitu ya. Nah udah ditipu, saya difitnah. Terakhir akhirnya anaknya itu tabrakan di Slipi. Anaknya itu umur 31, anaknya gajinya juga lumayan besar ya. Jadi dia mungkin malam jam 2 tabrak. Jadi dari mobil mungkin dari Mazda 2 sampai keluar dari kaca, tempurung sampai hancur ya. Hancur banget. Mungkin dia fitnah saya sih nggak masalah ya. Dia fitnah hamba Tuhan yang dia bilang selingkuh sama saya. Terus hamba Tuhan itu baik, udah kasih dia kontrak rumah gitu ya, dia fitnah, tapi udah akhirnya saya bilang, Pak mau besuk nggak tuh, nggak mau dia. Akhirnya saya, mama sama supir, berarti dia juga masih kepahitan gitu ya. Saya belajar untuk saya pernah khotbah juga forgive and forget. Jadi kita harus mengampuni dan melupakan. Kalau kita mengampuni nggak melupakan juga, jadi ingat-ingat lagi sakitnya tuh di sini ya. Ngeliat kemudian, aduh gue enak ngeliat dia gitu ya kan. Jadi kita belajar. Jadi saya datang, mama saya, supir saya, anak saya, sampai anak saya bilang, ngapain mama nengokin dia udah jahat sama mama. Nggak apa-apa deh. Anak saya sekarang udah 18 tahun. Kita itu kejadian sebelum COVID. Dia di rumah sakit apa tuh di Siloam Kebonjeruk. Saya datang, dia udah ketakutan, dia bilang pergi kamu gini gitu ya. Anaknya udah koma, jadi hidupnya jadi pakai ini doang nih, ini dibolongin ya. 3 tahun, umur 31, gaji 50 juta. Jadi kalau mesin ATM-nya rusak, dia yang benerin gitu. Tapi akhirnya meninggal juga. Saya bilang saya tahu kamu juga nggak bakal bisa bayar utang saya gitu. Merobat aja mungkin udah lebih dari 2 miliar gitu ya. Tapi memang manusia itu arogan ya. Dari situ saya belajar untuk mengampuni, udahlah. Ampuni dan lupakan gitu ya. Jadi berkat Tuhan itu pasti akan tercurah. Emang sih nggak bisa gitu, tapi saya belajar untuk mempraktekkan. Sebab Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Berapa kali ya harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya 495 kali, tidak terbatas ya. Jika saya pernah, supir saya dulu pernah kerja saya udah 7 tahun. Jadi kalau pas saya lagi ngobrol gitu, saya kan suka orang sharing, saya bilang mengampuni harus 7 kali 490. Nah supir saya bilang gini, Bu, saya kan salah sama ibu baru ya nggak sampai 20 kali. Dia pakai firman itu batinin saya. Jadi saya mau ngomelin juga jadi saya nggak, ya udah saya diem aja deh. Kurang ajar juga nih supir saya gitu ya. Jadi akhirnya dia juga saya suruh jual properti saya ya, nggak dapat komisi lumayan hampir 300 juta ya. Dia bisa bangun rumah di kampungnya ya nggak. Cuma nggak gara-gara nggak tahu gimana hal kecil dia udah ngutang sama suami, dia nggak masuk, akhirnya sama suami dipecat tuh. Coba ikut saya 7 tahun gitu. Saya pernah ke rumah dia juga. Jadi saya pernah ke rumah dia, jalanan cuma panjang begini nih, kanan kiri sawah. Pas itu hari saya bawa mobil Alphard saya, jadi pas begitu udah maju nggak bisa mundur. Kalau untung nggak jeblos kita mau cari mobil di mana, jauh banget di Serang. Jadi udah pas di sini bolong, jadi diganjel pakai kayu. Jadi sampai kita disuruh turun dulu. Mama saya turun, anak saya turun, saking takut beratnya gitu. Jadi modelnya begini lurus, waduh udah maju udah nggak bisa mundur. Jadi kanan kiri tuh sawah, waduh kalau kejeblos kan bingung juga ya. Kita bohongin suami, kita mau pergi padahal mah ke kampungnya dia, ke kampung supir saya gitu ya. Jadi akhirnya dia juga suka kadang kesaksian juga. Dia bilang, iya katanya saya diajak makan, tadi yang nggak tahu makan sushi hero, apa daking. Dia sebutin tuh satu-satu ya kan, namanya Hanafi. Baik, dia kerja sama saya di umur 19 gitu. Sampai mau nikah pun orang dilamar. Tapi tiba-tiba dia, waduh Bu udah dilamar nih, gimana ya? Nanti kalau mau nikah udah tenang, kita doa. Tiba-tiba ruko saya Indomaret disewa sama dia. Dia kan dapat komisi. Saya pikir kalau kita kasih orang aja udah 5%. Akhirnya dapat komisi kurang lebih
50 juta ya. Jadi itu nikah ya nggak? Puji Tuhan. Kalau dia aja bisa diberkatin gitu, apalagi kita ya nggak. Akhirnya mau nikah pun mama saya modalin dia, yuk kita beliin emas deh, ikat dulu pacar lo katanya biar nggak lari ya nggak. Kita beliin cincin di Sunter, udah diikat. Akhirnya dia jadi nikah, sekarang udah punya anak 2 ya. Itu pun anaknya istrinya itu dijodohin sama anak saya. Jadi anak saya punya suster. Udah om lu sama si Ocha aja, Ocha namanya. Aduh om kan jelek. Enggak lah katanya. Akhirnya sama-sama punya putus. Akhirnya udah mama ini Valentine mah kita beliin dia coklat. Rumahnya modalin. Jadi kita modalin beliin coklat. Terus mama kerenin dong mah, beliin sepatu, beliin apa ya. Udah kita kerenin. Akhirnya nikah. Punya anak ya, puji Tuhan lah. Nah kalau mereka aja yang gak percaya Tuhan aja gitu ya, bisa diberkatin. Bagaimana dengan kita yang udah setia melayani, udah setia berdoa gitu ya. Doa itu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya ya. Jadi saya bilang yang penting kita hidup benar dulu. Kalau udah benar enak ngecaknya. Kalau nggak benar bagaimana Tuhan mau berkatin kita. Saya selalu ajarkan juga ke Wices sama si Veki. Saya bilang kamu harus berdoa, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan juga nanti akan berikan apa yang, jadi gini, kita bergembira karena Tuhan ya, karena dia akan memberikan apa yang diingin hati kita ya. Kata Tuhan kalau kita nggak pernah ketok, nggak pernah nggak pernah ketuk pintu, bagaimana pintu mau dibukakan? Terus kalau kita nggak pernah minta, kata Tuhan bagaimana Tuhan mau kasih, ya kan? Kalau kita ketok sampai Tuhan nggak bosen. Kayak saya ada urusan sama bank kemarin Pak ya, ruko saya mau dilelang ya kan, akhirnya saya kan 2 Oktober ulang tahun, saya pelayanan sampai September kan. Saya bilang sama mama, saya pelayanan sampai full, saya bilang nanti pasti Tuhan tolong saya. Benar Pak, sebelum saya ulang tahun Tuhan selesaikan Pak urusan saya coba. Tuhan Yesus begitu dahsyat ya. Jadi saya juga udah mau tenang-tenang ya, tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi urusan sama bank tuh Pak berat banget. Dia gajah kita semut ya kan. Kalau kita diinjak cantengan ya, itu semua manusianya benar-benar jahat semua Pak. Dia bisa pakai bersilat lidah begini. Waduh saya sampai bengong yang ngeliatin begini. Tapi puji Tuhan saya masih dikasih uang kerohiman lah gitu ya. Jadi yang nyewa itu jadi akhirnya dia pemenang lelang, kita sampai kaget coba Pak ya kan. Ruko yang disunter, tapi udahlah kita tetap bersyukur. Udahlah semuanya Tuhan menggenapinya gitu ya. Jadi sebelum ulang tahun Tuhan udah beresin ya. Jadi kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan yang sama juga pasti Tuhan Yesus bisa menolong Bapak dan Ibu ya. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Jadi kan 7 kali orang benar jatuh tidak pernah tergeletak karena tangan Tuhan yang kuat selalu menopang ya. Jadi ini Wices juga ikut saya dari bulan 11. Kita buka tour, buka law firm ya. Law firmnya juga lawyer ya sekarang juga. Dikasih kasus dia nggak datang ya, saya juga cukup pusing bikin PT juga pakai duit, kebubarin juga lebih mahal. Yang satu juga temennya si Wices ini namanya, ini anak baik juga namanya Elidius Mendrova orang Nias. Jadi saya ketemu dia tuh dia lagi ngamen, lagi cari dana bulan 11 ya, di Sunter lagi. Saya lagi makan bakut sama mama, dia ngamen. Akhirnya saya bilang ini anak ya baik. Akhirnya saya saya bilang saya mau buka kantor lawyer, dia bilang dia belum lulus ya, puji Tuhan dia juga udah lulus kemarin. Nah akhirnya saya bisa kenal Wices nih dari si L ini, diajaklah si Wices ke kantor saya. Nah saya juga nggak pikir dia kan disekolahin sama satu bapak yang sekarang dia tinggal di tempat dia disekolahin. Saya nggak berpikir pasti nanti si bapak ini kalau dilulus pasti mau ditaruh di kantor dia. Kalau bapak ini mah konglomerat deh, ibu Lili nggak ada apa-apanya deh gitu. Bapak ini bisnisnya banyak. Jadi si L ini saya jadiin direktur di Elidius Mendrova. Nah pas Tuhan udah kasih tahu gini, pasti nanti dia lulus, pasti dia dikasih kantor sama si bapak yang sekolahin dia gitu ya. Nah akhirnya kan dengan berjalannya waktu dia kemarin 5 Oktober dia wisuda. Benar mamanya papanya datang, kita makan sama dia di Biro Sableng kemarin pas saya ulang tahun. Saya rayain, kita makan di Kelapa Gading. Nah akhirnya dipanggil sama si bapak di kantornya. Bener aja dia dikasih kantor. Nah sekarang nanti gimana kalau direktur mau meeting apa, mau gak mau kan kita harus ganti direkturnya ya kan.
Tapi saya bilang selama nggak bentrok ya nggak apa-apa, tapi nggak mungkin nanti kalau dia kerja sama saya juga, nanti kalau dipecat si bapak kan kasihan juga, pasti si bapak juga udah sekolahin dia, udah tinggal di rumah dia, jadi saya juga harus berbesar hati gitu ya. Saya bilang ya udah, yang penting Tuhan tahu yang terbaik gitu ya. Sedih juga gitu, tuh anak emang baik gitu ya. Akhirnya saya udah beli mobil BRV buat mereka pakai si low foamnya ini, buat jadi biar nanti kalau dia ketemu klien kan nggak malu-maluin ya. Tapi karena begini ya udah yang pakai si Vices. Berkat itu jatuhnya ke dia ya nggak. Saya beli BRV baru ya kan, saya pikir udahlah ya nggak. Dia juga tadi yang nggak bisa belajar mobil, ini juga nggak bisa. Takut bu gimana mbak, saya aja bisa bawa mobil. Itika ya nggak, saya beliin dia Brio buat anterin ponakan. 4 hari saya ajarin langsung bisa pak masuk tol. Masa kalah, saya bilangnya nggak. Ya mau nggak mau dia udah ada dasar, si Vicky udah ini. Masa kalah sama Tika ya kan, Tika bawa. Tiba-tiba saya nggak perlu ajarin dia parkir, masuk tol aja hajar terus ya. Ayo bawa, kalau dia salah saya tepak tanya. Saya bilang saya tepak ini. Jadi saya tarik rem tangan gitu. Saya nggak perlu ajarin dia parkir, Bu, Tika bisa bayar parkir. Wah puji Tuhan, walaupun terakhir keserempet tuh mobil. Tapi udah biarin mobil kaleng-kaleng. Jadi ada orang di Mangga 2, kita ke Mangga 2 mau beli kado buat ponakan saya tadi. Mobilnya itu mepet, jadi nabrak. Akhirnya udah dong, bukan kita yang salah. Udah gitu akhirnya udah si ibunya, aduh Bu kaki saya sakit, keseleo gini. Udah saya pusing nih, kasih 500.000 tuh Bu buat berobat ya. Sampai ada tukang bilang gini, Bu yang salah kan dia, bukan ibu, kenapa ibu kasih duit katanya. Udah nggak apa-apa deh, udah saya jalan deh. Lumayan juga. Terus kemarin nggak pas kita kemana ada trotoar dihajar bempernya. Ya udah deh nggak apa-apa, hancur-hancur, yang penting kami nggak hancur gitu ya nggak. Nah itulah saya bilang, kita belajar untuk memberi ya, memberi dan memberi. Ya, jadi kita hidup itu harus menjadi berkat ya, bukan banyak teori. Banyak teori semua gak bisa ya, harus praktekkan kasih gitu ya. Nah itu kan kita harus melakukan yang terbaik ya. Sampai mama saya dikasih batu ruby ya. Afrika punya, sampai batunya banyak dikasih gini. Pilih. Waduh saya gak demen batu. Saya bilang, akhirnya mama saya dikasih anting sama itu. Saya gak enak, saya gak pernah mau gitu ya. Saya gak pernah mau utang budi sama orang gitu ya. Enggak Pak, saya nggak hobi batu. Dikasih batu yang beratusan, suruh pilih coba. Ya nggak, saya bilang saya nggak mau. Dan tiap makan gue saya nggak mau dibayarin dia, gantian gitu ya. Terakhir kita makan di Sanur ya, pas ulang tahun. Nah yaudah kok Bun namanya, kita makan ya, kasihan makan. Akhirnya udah meninggal begitu aja, hartanya begitu banyak ya kan. Kasihan juga lah, udahlah. Makanya kalau kita boleh napas dengan gratis, tanpa oksigen. Lihat berapa banyak orang di ICU ya, sehari 20 juta ya. Pernah teman saya juga ada tuh, dia dari Amerika datang, dia naik motor, dulu kan ada lubang tuh gede-gede, bolong-bolong, dia kehajar lubang kena kepalanya sampai koma. Akhirnya keluarga bilang udah dia disuntik mati aja, dokternya nggak berani dong. Waduh suntik mati karena udah nggak punya biaya 200 juta 10 hari. Akhirnya saya datang, saya berdoa, Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang jadilah. Kasihan juga ya, begitu saya doain nggak ini udah dipanggil Tuhan. Habis daripada disuntik mati, dokter nggak berani. Nah itulah kalau kita bisa boleh makan pakai tangan walaupun pakai kecap sama kerupuk masih ada rasa nikmat gitu ya. Itu udah puji Tuhan ya. Banyak teman saya juga waktu corona itu banyak yang meninggal gitu. Harta kita, mobil kita nggak bisa jalan. Mobil saya banyak kan di rumah ya, ditaruh aja di garasi ya nggak. Terus barang-barang kita, tas kita, baju kita, lipstik sampai pada kadaluarsa ya nggak, boro-boro kita mau dandan ya kan. Saya biasa orang yang suka warawiri kemana, saya sampai 2 tahun saya di rumah Pak, sampai anak saya beli yang tonjok-tonjokan, sampai saya main aja udah kita main begini ya nggak. Jadi kayak apa tuh yang tonjok-tonjokan ya nggak. Udah dia habis stres, udah kita di YouTube joget, habis mau gimana? Takut mati kalau keluar, Covidnya kan parah, apalagi yang Delta ya kan. Semua orang kaya pada takut mati, saya juga takut mati ya nggak Pak. Saya nggak pernah kena Covidnya nggak parah gitu ya. Terus udah, Mama juga kemarin Januari kemarin mama saya juga keluar masuk rumah sakit seminggu bisa 2-3 kali mama saya, sampai aduh mama udah gak kuat katanya. Kemarin Januari saya doa ya puji Tuhan sehat. Kemarin mama bulan 6 bisa ke Singapura sama saya ya, si El juga baik ya nggak, antri mama saya kalau mama tiba-tiba saya kemarin ke Bangka nggak bisa, mama saya ini gitu. Dia puji Tuhan sehat, mama saya umur 72 ya. Jadi nikahnya umur 17 tahun punya saya. Dari zaman dulu udah ini orang dulu ya, 16 tahun udah nikah. Iya kan ya. Jadi
harus ada sukacita di dalam Tuhan ya. Jadi kita nggak usah segala kegeraman, sakit hati apa, buang jauh-jauh ya, digantikan sukacita, damai sejahtera, roh penguasaan diri. Nah saya juga belajar Tuhan, aku mau ada roh penguasaan diri gitu ya kan, karena saya juga orangnya kasar, kalau ngomong bisa gini, kebun binatang bisa keluar Pak kalau berantem gitu ya sama suami. Tapi sekarang saya belajar untuk Pak rem dulu deh, diemin aja, kalau dia ngoceh kita keluar, kata belajar Bu Ira. Kalau berantem mending pergi dulu boleh, oh iya juga ya, daripada kalau nggak ada lawan kan dia bingung, lawannya mau tembok. Kalau ada lawan kan pasti kan begitu pusing juga ya. Jadi ya udahlah, jadi kita harus hidup damai-damai ya. Jadi biar ada sukacita ya. Jadi kalau hari ini ada yang menyimpan kepahitan, sakit hati ya, kita buang jauh-jauh ya. Kita pikirkan yang baik, semua yang manis didengar, yang ini ya, kita itu yang semua dari Tuhan ya. Jadi kalau saya nggak tahu, mungkin ada beban pergumulan ya, saya nggak tahu ya, Tuhan yang tahu. Nanti saya akan tutup dalam doa. Nanti ada yang mau didoakan silakan maju ke depan ya. Kita akan nyanyikan, mungkin itu aja firman-Nya. Tuhan berkati, kita akan nyanyikan satu buah lagu ya, Pertolongan-Mu ya, begitu ajaib. Nanti kalau ada yang mau didoakan jangan malu-malu ya. Kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, pasti Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat ya. Yang miskin diperkaya ya, yang lemah dikuatkan ya, yang beban berat dilepaskan, yang sakit disembuhkan ya. Amin ya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, benar Tuhan, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang mau didoakan maju ke depan, saya akan mendoakan. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Dia ada di sini. Saya nggak tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apapun yang kau perbuat. Tuhan tahu, mata Tuhan tertuju kepada kita. Mari yang mau didoakan silakan maju, jangan malu-malu. Mungkin kita ada kepahitan, kita nggak bisa mengampuni. Tuhan bilang lepaskan pengampunan, sebab Tuhan akan memberkati hidup kita. Siara papa sikara bala-bala, siara papa sikara bala-bala, sikara papa. Bapak dengarkanlah, aku orang yang sangat mengasihi-Mu.
Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan Kau seorang diri saat ini. Kalau Engkau pernah dikecewakan di masa lalu, aku katakan ampuni, ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan saat ini. Sikarabalabalaba, sikarabalabalabalabalabalabalaba. Lepaskan pengampunan Bapa, lepaskan Pak, lepaskan. Sikarabalabalaba, lepaskan. Terima kasih. Sebutkan namanya Pak, sebutkan namanya. Siara Papa, sikarabalabalaba. Tuhan masih banyak sifat silahi juga Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan. Benar Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Aku memberikan damai sejahtera sukacitaku saat ini. Lepaskan. Buka hatimu Bapak, buka hatimu. Lepaskan, jangan keraskan hatimu. Lepaskan. Ampuni, saya ampuni semua Tuhan. Kami ampun Tuhan. Pak Silahi dan istrinya ya juga Tuhan yang selalu menyakiti kami ya Tuhan. Benar Tuhan. Tolong Yesus. Kami hidup dihina dibenci Tuhan. Kami ampuni mereka. Kami ampuni ya Tuhan. Benar. Haleluya. Benar Tuhan. Benar Yesus. Pulihkan hatimu. Setiap luka hatimu aku akan pulihkan. Aku memberikan hati yang baru, hati yang mengasihi. Saat ini lepaskan. Jangan kau sedih dan gelisah hatimu. Tetap kau berdoa. Apapun yang kau lakukan, aku akan perhitungkan. Sikarabalaba. Siara Papa, sikarabalaba. Ya, sama sih. Siara Papa, sikarabalaba. Tuhan begitu mengasihi suami istri saat ini. Berkati berkat Allah tercurah atas mereka Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah untuk dia Tuhan. Kalau mereka Tuhan ada selisih paham saat ini, biarlah Tuhan perdamaikan Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini Rohmu mengalir damai sejahtera mengalir dari sukacita Allah mengalir dalam hidupnya. Sikarabalaba. Ibu, kalau ada engkau mengalami kepahitan, ampuni, lepaskan. Aku akan pulihkan keadaan rumah tanggamu saat ini. Aku yang berjanji, janji-janjiku ya dan amin. Aku tidak pernah meninggalkan kau seorang diri. Aku tahu setiap kesedihan dan pedihan yang kau rasakan saat ini. Aku ada di hadapanmu saat ini. Sikarabalaba. Siara Papa, sikarabalaba. Kau juga menjadi suami yang baik untuk istrimu dan anakmu saat ini. Aku tahu apapun setiap masalah yang kau hadapi, aku yang membentuk engkau. Aku tahu apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sebab aku Allah yang tidak pernah, aku selalu menggenapi janji-janjiku. Manusia boleh berkata yang buruk tentang engkau, tetapi engkau berharga di mataku saat ini. Sikarabalaba. Lepaskan. Ampuni setiap orang yang menyakiti hatimu saat ini. Aku akan bukakan pintu berkat untuk engkau saat ini. Terima berkat yang daripada aku saat ini. Sikarabalaba. Ayo dengarkanlah. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan kau seorang diri saat ini. Aku tahu setiap kesedihan dan kepedihan hatimu saat ini. Sikarabalaba. Siara Papa, sikarabalaba. Saat ini aku ada di hadapan saat ini. Menangislah. Ampuni orang yang menyakiti hatimu. Ampuni saat ini. Ampuni. Ampuni. Aku mau mengampuni Tuhan Yesus. Sikarabalaba. Aku mau mengampuni. Ampuni. Sebutkan orangnya. Sikarabalaba. Ampuni. Siara Papa, sikarabalaba. Tuhan, saat ini Tuhan, Ayu tulangnya patah saat ini.
Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan Bartemius yang buta sejak lahir, dan Tuhan menyembuhkan wanita pada 12 tahun saat ini, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tulang yang bengkok saat ini Tuhan sembuhkan. Sikarabalaba Tuhan pulihkan setiap tulang-tulang yang patah saat ini Tuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Biar Ai boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia saat ini. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib saat ini. Sikarabalaba, sembuh. Segala tulang yang bengkok saat ini lurus dalam nama Tuhan Yesus. Lurus. Sikarabalaba. Siara papa sikarabalaba. Dengarkanlah, aku Allah yang sangat mengasihimu saat ini. Segala kepedihan dan sedihan kau alami, aku gantikan dengan sukacita daripada aku saat ini. Lepaskan orang yang menyakiti hatimu saat ini. Lepaskan, ampuni orang yang menyakiti hatimu. Aku juga tidak mengingat kesalahanmu. Kau juga harus mengampuni saat ini. Terima pengampunan daripada aku. Yang kau tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak mengampuni. Dengarkanlah Ibu. Segala apapun yang terjadi dalam hidupmu, serahkanlah segala apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ampuni orang yang menyakiti hatimu saat ini. Lepaskan. Ampuni orang yang menyakiti hatimu saat ini. Akan berikan hati yang baru untuk kau saat ini. Lepaskan, lupakanlah masa lalumu. Lepaskan. Tuhan, saat ini pemulihan terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan. Segala apapun yang terjadi, yes, biar boleh mereka mengasihi Tuhan satu sama lain Tuhan. Sikarabalaba, siara papa ampuni kata Tuhan, ampuni, lepaskan. Jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah, pandanglah ke depan. Aku sangat mengasihi engkau saat ini. Maafin ya kalau ada salah. Biarlah terima pengampunan daripada engkau saat ini. Ampuni. Kalau Bapak masih mengasihi Ibu juga masih mengasihi Bapak. Biarlah kasih Allah selalu mengalir dalam hidupmu saat ini. Sikarabalaba. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia saat ini. Tetaplah engkau bersatu, menjadi suami istri yang baik. Dan aku akan berkati engkau saat ini. Kuasaku mengalir dalam hidupmu saat ini. Siara papa sikarabalaba. Bapak akan menjadi suami yang baik. Ibu juga menjadi istri yang baik. Biarlah ada perdamaian saat ini. Perdamaian daripada Tuhan saat ini. Sikarabalaba. Hidupnya, apalagi engkau menjadi biji mataku saat ini. Walaupun orang berkata buruk tentang engkau, tetapi engkau sangat berharga. Sikarabalaba. Siara papa sikarabalaba. Aku Allah yang memegang hidupmu. Aku yang memegang kendali hari esok. Jangan engkau khawatir akan hidupmu. Kalau burung di udara aku pelihara. Bunga bakung yang tidak menuai juga aku pelihara. Apalagi engkau saat ini. Sikarabalaba. Lepaskan. Ampuni orang yang menyakiti hatimu saat ini. Ampuni. Sikarabalaba. Lepaskan. Sebutkan namanya. Ampuni orang yang menyakiti hatimu saat ini.
Bapa di sorga, Kau Allah yang baik. Kau sangat mengasihi kedua suami istri ini Tuhan. Berkati, berkat-Mu tercurah Tuhan. Sikarabalaba, sikarabalaba. Buka hatimu Bapa, buka hatimu. Sikarabalaba, sikarabalaba. Aku akan bukakan berkat untuk Engkau saat ini. Sikarabalaba, 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 sikarabalaba. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Aku akan berkati setiap usahamu. Aku akan mengabulkan setiap doa-doamu saat ini. Sikaraba, Ibu dengarkanlah. Aku sangat mengasihimu saat ini. Tetaplah engkau berdoa, tetaplah engkau berdoa. Aku akan mendengar setiap tangisanmu. Aku mendengar setiap tetesan air matamu saat ini. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan kau seorang diri. Aku selalu mengerti apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu saat ini. Kuasa aku mengalir, damai sejahtera, sukacitaku mengalir dalam hidupmu saat ini. Sikarabalabalabalabalabalabalaba. Siarapapa sikarabalabalaba sikaraba. Lepaskan, 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 lepaskan. Ampuni, ampuni sikaraba. Sikarabalaba. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sukacita melimpah. Malaikat di sorga bersukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi. Kasih Allah selalu mengalir dalam hidup mereka saat ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka doakan juga Tuhan jawab. Tuhan akan berikan berkat dalam waktu dekat. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikarabalaba, sikarabalaba. Ibu jangan sedih Bu. Aku tahu tuh helai rambutmu jatuh, aku pun tahu. Sebab aku yang membentuk engkau dari kandungan ibumu saat ini. Saat ini ampuni, ampuni, ampuni orang menyakiti hatimu. Sikarabalaba, sikar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 
Siara papa sikara bala 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 bala. Aku memberikan jalan keluar yang terbaik. Percayalah kepada aku, Ibu. Aku ada di sini. Aku tahu setiap kepedihan dan kesedihan kau alami saat ini. Aku tahu. Sikara bala 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 sikara bala. Damai sejahtera sukacitaku selalu melimpah atas hidupmu saat ini. Sikara bala bala. Kau seorang diri. Saat ini serahkanlah segala khawatirmu dalam hidupmu saat ini. Aku akan yang bertindak. Aku berjanji saat ini. Aku Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janji-janjiku selalu aku genapi. Lepaskan pengampunan saat ini. Sikara bala 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 bala. Aku akan pulihkan hatimu saat ini. Jangan kau mengingat-ingat lagi orang yang menyakiti hatimu saat ini. Aku memberikan hati yang baru. Sikara bala bala. Memang sakit secara manusia sakit, Bu. Aku tahu apapun kesedihan apa yang kau alami. Lepaskan. Sikara bala bala. Ampuni suamimu, ampuni. Aku akan berkati engkau, aku berkati. Kau tetap berdoa untuk suamimu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang berbeban berat sudah dilepaskan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat Tuhan sudah dilepaskan, yang sakit juga sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, kalau Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat, yang miskin diperkaya, semuanya kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah Tuhan jaga setiap perkataan kami. Kami mau mengatakan hal-hal yang baik. Kami mau mengatakan berkat bukan kutuk. Biarlah Tuhan, kalau kami mau berkata yang tidak baik,
Biarlah kami mengingat setiap kebaikan Kau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. GBI Kabar Baik, Tuhan berkati semuanya jemaatnya. Kami percaya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati, silakan duduk. Terima kasih Bu Lili untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Kemars, puji Tuhan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan firman Tuhan sudah dibagikan. Biar kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini saya akan membagikan pengumuman mengenai kegiatan selama sepekan yang ada di Gereja Kabar Baik. Setiap harinya kita ada doa pagi yang dilakukan dari frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di malam harinya ada menara doa yang dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu ada menara doa yang dilakukan jam 7:30 sampai 8:30 secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Di hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu ceria yang dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan juga dapat dilakukan secara online melalui YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Di malam harinya kita ada doa malam yang dilakukan secara onsite jam 7 malam hari Sabtu di Ruko Blok G nomor 7A. Hari Minggunya kita kembali lagi beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama jam 9 pagi secara onsite dan juga ibadah raya kedua khusus anak muda jam 11 siang dan ibadah raya ketiga khusus untuk remaja jam 3:30 sore. Jika Bapak Ibu tidak dapat mengikuti ibadah secara onsite, dapat menyaksikan siaran ulangnya di hari Minggu jam 1 siang. Kami juga mengundang untuk para orang tua murid, khususnya untuk para ibu, dalam mendaftarkan dirinya mengikuti kegiatan WB Misi yang dilakukan dari tanggal 14, 21, sampai 28 Oktober di Ruko Blok G nomor 7A. Silakan mendaftarkan diri kepada wali kelas orang tua masing-masing. Dan setelah ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara onsite atau ditransfer melalui rekening yang tersedia. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita mau akhiri ibadah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang sudah terjadi atas setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan mungkin kalau ada rumah tangga yang mengalami keretakan, di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan. Karena kami percaya ketika rumah tangga dipulihkan, maka seluruh keluarga kami juga akan dipulihkan. Kami berdoa secara khusus dan mengucap syukur untuk Ibu Lili yang hari ini sudah memberitakan firman di tempat kami. Sungguh kami diberkati atas setiap kesaksian yang beliau sampaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati apa yang sedang Ibu Lili kerjakan. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati segala usahanya. Tuhan memberkati suami dan anak-anaknya. Tuhan memberkati pelayanan yang beliau sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Oma yang ada. Terima kasih Tuhan ada kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah di masa tuanya beliau tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja ini. Kami berdoa untuk sekolah dari TK sampai dengan SD Kabar Baik. Segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Anak-anak
boleh mengalami proses belajar mengajar setiap hari dengan baik. Mereka akan bertambah-tambah menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tua mereka juga diberkati Tuhan karena mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Dan sekolah ini juga Tuhan memberkati apa yang sedang dikerjakan, segala sesuatu yang direncanakan. Kami sungguh percaya ada Tuhan di dalamnya yang terus memberkati, menyediakan setiap kebutuhan yang ada. Sungguh kami melihat mujizat Allah terus Tuhan kerjakan atas sekolah Kristen Kabar Baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Alex Limbong yang masih ada di rumah mengalami stroke Tuhan. Kami sungguh percaya Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami bersepakat doa oleh bilur Yesus. Bapak Alex Limbong akan terus mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Seluruh tubuhnya akan mengalami kekuatan demi kekuatan. Dan kami akan melihat Pak Alex Limbong boleh duduk kembali. Bahkan dia boleh bangun kembali, beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan bersepakat bersama-sama untuk Bapak Pongki yang hari ini terbaring sakit di rumah sakit Hermina. Tuhan Kau menolong keadaannya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Allah kami juga adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Pongki ada kesehatan, ada kekuatan, ada pemulihan terjadi Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami akan menjaga mulut kami dengan baik, karena kami tahu setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, itu menjadi kehidupan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi lidah bibir kami, sehingga setiap kata yang keluar ini boleh mendatangkan kasih karunia bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Kata-kata yang penuh dengan berkat, kata-kata yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Orang-orang yang di sekitar kami boleh termotivasi. Mereka boleh merasakan sukacita berada bersama dengan kami. Karena mereka melihat bahwa kami disertai oleh Tuhan yang sungguh ajaib, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami mau arahkan hati kami dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua, keluarga kami semua yang bertalian darah dengan kami. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Dari Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Dari Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan kami percaya di tahun pintu gerbang ini, pintu gerbangmu terbuka dan saat ini kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Saudaraku yang hadir dalam ibadah onsite saat ini, atau setiap kita yang beribadah secara virtual melalui YouTube Kabar Baik, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah mujizat, kuat kuasa, karya penebusan dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan terus oleh darah Yesus, terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.